Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Saputri dengan NIM STI 2023-03321. Baik, jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Developing an NLP Power Chatbot Application for MSME Legal Literacy. Nah, jurnal ini sudah terindeks Sinta 2 ya teman-teman, dan dipublikasikan pada jurnal IJCCS atau Indonesia Journal of Computing and Cybernetic System. Oke, baik, langsung saja ke pembahasan. Oke, di sini saya akan membahas 6 aspek utama, yaitu pendahuluan, metode penelitian, subjek dan objek, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan, dan diskusi atau rekomendasi. Oke, baik, kita langsung ke pendahuluan. Oke, jadi di sini UMKM itu sangat berperan penting ya dalam perekonomian. Akan tetapi banyak UMKM yang masih mengalami masalah hukum karena literasi hukum yang rendah dan akses informasi yang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang berbasis teknologi ya, salah satunya chatbot. Oke, next kita ke metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian jurnal ini itu menggunakan metode Rapid Application Development atau bisa dibilang RAD yang berfokus pada pengembangan cepat dan iteratif. Teknologi yang digunakan ini adalah NLP atau Natural Language Processing. Dan tool yang dipakai itu ada Python, yaitu Flash, dan OpenAI atau API dengan algoritma DFIDF untuk pengolahan teks. Nah, kita masuk ke subjek dan objek. Nah, subjek penelitian ini itu terdiri dari 24 responden, yaitu pelaku UMKM dan ahli hukum. Objek penelitiannya adalah aplikasi chatbot literasi hukum untuk UMKM. Dan data yang digunakan untuk jurnal ini itu berupa pertanyaan hukum dan basis pengetahuan hukum. Nah, ini ada hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitian jurnal ini itu menunjukkan bahwa pengujian sistem berhasil 100%, nilai usability sebesar 71,98 yang termasuk dengan kategori baik ya teman-teman. Dan precisionnya di sini 85%, resultnya 80% dan skornya itu 86%. Selain itu ya, chatbot memiliki respon cepat sekitar 2,1 detik dengan performa 87%. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dari sistem ini itu untuk mudah digunakan, terus responnya cepat dan cukup akurat ya dalam membantu UMKM memahami hukum. Namun kekurangannya di sini adalah data hukum masih sangat terbatas dan juga masih menggunakan metode DFIDF ya yang belum terlalu canggih dan belum mampu memahami konteks yang kompleks. Gitu. Dan ini diskusi atau rekomendasi. Jadi mungkin untuk pengembangan kedepannya disarankan menggunakan AI yang lebih canggih seperti BERT atau LLM, kemudian menambahkan database hukum, meningkatkan akurasi dan bisa diintegrasikan dengan sistem pemerintah seperti itu. Selain itu, aplikasi ini juga berpotensi dikembangkan menjadi aplikasi mobile seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.